Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah di hari yang baik, yakni hari Jumat yang mulia. Kita datang duduk berkumpul bersama dengan orang-orang baik, orang-orang mukmin dan muslim. Kita pun sedang berada di tempat yang baik, tempat yang paling mulia di atas muka bumi, Masjid Baitullah. Dan kita pun sedang mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, yakni khutbah Jumat. Maka ungkapan yang patut kita sampaikan kepadanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salam beriring salawat kita sampaikan karibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin, pemimpin dan penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk tidak dipercaya karena dia termasuk orang yang sesat. Beliaulah seorang pemimpin dunia yang adil. Beliaulah seorang pemimpin dunia yang bijaksana. Seorang pemimpin dunia yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam kekufuran, alam kebiadaban, sehingga kita berada di alam yang terang benderang ini karena Islam dan Al-Quranul Karim. Maka ungkapan yang patut kita sampaikan kepadanya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita muslim selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun di antara kita ini yang ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan dimurkai oleh Allah, dimarahi saja oleh tetangga kita sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun kalau cuma dimarahi oleh tetangga,
kita masih bisa pindah ke tempat lain. Tahun depan kita balik, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi kalau Allah yang marah kepada kita, kalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam dan semesta jagat raya ini adalah miliknya Allah, rasanya kemana lagi bumi tempat kita berpijak, kemana lagi langit kita bernaung. Setiap orang ingin dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap orang itu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dia kerjakan Allah cinta kepadanya. Sebaliknya, tidak seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah, tapi kadang tanpa sadar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat hari ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang diambil dari sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini bisa ditemukan dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asad." Aku cinta kepada 3 macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rizki dari kita supaya di dalam hidup ini terjadi take and give. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang menerima, ada yang memberi. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yadul ulya khairum min yadi sufla." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima, menolong lebih baik daripada ditolong. Ini idealnya dan ini yang seharusnya. Akan tetapi di dalam praktiknya kita selalu ingin tangan yang di bawah daripada tangan yang di atas. Kita lebih senang diberi daripada memberi. Kita lebih suka ditolong daripada menolong. Padahal yang dikatakan Nabi, yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima, menolong lebih baik daripada tolong. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau saudara membantu pembangunan masjid ini, bukan pengurus masjidnya yang akan memberikan balasannya. Saudara membantu pondok pesantren, bukan ustaz kiainya yang akan memberikan balasannya. Saudara menyantuni yatim piatu, bukan pimpinan panti asuhan itu yang memberikan balasannya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya melalui jalan yang di dalam Al-Qur'an dikatakan min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Hanya Allah lah yang Maha tahu. Uhibbu ahlas sahur. Aku cinta kepada orang yang pemurah, yang ringan tangan, yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jamaah salat Jumat. Uhibbu ahlas sahur wa hubbi lil fakiri syaqi asad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau orang kaya yang pemurah itu Allah cinta. Tapi kalau ada orang miskin yang pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya bersedekah 10.000, orang miskin juga bersedekah 10.000. Sama nilainya, sama ikhlasnya, sama halalnya. Tapi lebih besar pahalanya orang miskin yang bersedekah 10.000 dibanding dengan orang kaya yang bersedekah 10.000. Sebabnya apa? Bagi orang kaya uang 10.000 itu apa artinya? Tapi bagi orang miskin, untuk mendapatkan uang 10.000 dia harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, kehujanan, kepanasan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau dia berani bersedekah sama nilainya dengan orang kaya, itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu Allah sahur
wa hubbi lil fakiri syaqi asad. Aku cinta kepada orang yang pemurah yang ringan tangan, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Ini golongan yang pertama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah uhibbu mutawaddiin. Aku cinta kepada orang yang tawaddu. Orang yang rendah hati yang tidak sombong. Wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tidak sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Tapi kalau orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang miskin tidak sombong, ya itu wajar dan harus begitu. Memangnya kalau miskin itu apa yang mau disombongkan? Begitupun kalau ada orang kaya yang sombong, wajar juga, namanya juga orang kaya, semuanya ada, pabriknya di mana-mana, di semua bank ada depositonya, tanahnya di mana-mana. Wajar kalau orang kaya itu dia sombong. Tapi kalau ada orang kaya yang tidak sombong, itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita pikir-pikir, apa sih yang mau kita sombongkan di dalam hidup ini? Kita pikir kita ini pintar, berapa sih kepintaran kita? Kita pikir kita ini kaya, memangnya kekayaan yang kita miliki asalnya dari mana? Kita pikir kita ini punya pangkat jabatan, berapa lama pangkat dan jabatanmu di dunia ini? Hidup, makan, minum, pangkat, jabatan semuanya dari Allah, Allah yang berikan. Lalu untuk apa kita mau sombong? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar zarah. Apakah orang yang memakai pakaian bagus itu sombong? Oh tidak. Apakah orang yang banyak memiliki mobil mewah sombong? Tidak juga. Apakah orang yang senang pergi ke luar negeri pada setiap hari libur sombong? Tidak juga. Lalu siapa itu orang yang sombong? Batarul haq wa ghabdun nas. Orang yang selalu meremehkan orang lain. Merasa dirinya yang benar, orang lain salah. La tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa diri itu benar. Hanya Allah lah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Coba kita lihat kisah iblis. Iblis laknatullah alaihi majami'in diusir dari surga bukan karena iblis tidak ibadah. Iblis itu ahlinya ibadah, ahlinya hadis. Kau bertanya kepada iblis tentang hadis, iblis akan menjelaskan semuanya. Iblis, kau bertanya tentang iblis tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, iblis itu akan menjelaskan secara detail. Tapi kenapa iblis itu bukan kekasih Allah, dikeluarkan lagi dari surga? Sebabnya cuma satu, sombong. Allah perintahkan dia untuk bersujud kepada Adam. Tapi apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih mulia daripada Adam. Makanya Allah mengatakan, iblis, surga bukan tempat orang yang sombong keluar. Apa hikmah yang kita ambil dari kisah iblis ini? Yang sudah di dalam surga saja dengan sombong dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana lagi kita yang baru mau masuk surga sudah sombong duluan? Orang yang selalu merasa apa yang dikerjakan itu sudah benar, orang lain salah. Merasa dirinya suci yang sunnah, orang lain itu semua kotor. Hadirin, dari kisah iblis ini menanamkan kesadaran kepada kita bahwa yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alam dan semesta jagat raya ini adalah miliknya Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, keagungan itu kainku dan kesombongan itu selendangku. Siapa yang menyaingi keduanya, siapa yang mengaku memiliki keduanya, aku akan mengazabnya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, uhibbu mutawaddiin wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi asad. Aku cinta kepada orang yang tawaddu, yang ringan tangan, yang tidak sombong, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tidak sombong. Ini kelompok yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah uhibbut tabi'in. Aku cinta kepada orang yang bertobat, kata Allah. Aku cinta kepada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulang lagi di masa yang akan datang. Wa hubbi sabit ta'id asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertobat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau orang tua bertobat itu Allah cinta.
Tapi kalau ada anak muda yang bertobat, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang tua bertobat memang sudah waktunya untuk bertobat, dan itu harus. Maka tidak heran kita lihat ada orang rajin ke masjid, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan, baca Quran rajin, puasa Senin Kamis tidak pernah putus. Berapa umurnya? 75 tahun. 75 tahun. Wajar kalau 75 tahun sudah harus bertobat. Kalau 75 tahun belum bertobat masih bandel juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya, kalau ada anak muda, masih muda, di tubuhnya masih mengalir darah panas, di benaknya masih bersemayam sejuta keinginan, tapi dia bisa blokir semua itu, dijadikan dirinya anak muda yang bertobat, anak muda yang rajin beribadah. Maka anak muda seperti inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbut tabi'in wa hubbi lisabitait asad. Aku cinta kepada orang yang bertobat, tapi aku lebih cinta kepada anak muda yang bertobat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam salat Jumat hari ini adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, ataupun orang-orang yang lebih lagi dicintai oleh Allah, sehingga kelak di akhirat nanti kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepadaku dengan ridho yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surga dan kalian kekal abadi di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum mimma fi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma abatil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibul da'wat ya qadil hajat. Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salam.